Harmoni hijau di lingkungan sekolah adalah upaya menciptakan sekolah yang asri, nyaman, dan berkelanjutan dengan melibatkan unsur-unsur alam seperti tanaman, pohon, dan ruang terbuka hijau. Ini lebih dari mencakup sekedar menanam tanaman, tetapi juga ada yang namanya pendidikan lingkungan, yang kedua ada praktik ramah lingkungan, dan kolaborasi dalam komunitas. Yang pertama yaitu pendidikan lingkungan yang mana mengajarkan kepada siswa sekolah betapa pentingnya menjaga lingkungan, daur ulang, dan konservasi. Ada pula tentang praktik ramah lingkungan, ini menerapkan kegiatan sehari-hari untuk penghematan energi dan air. Yang terakhir ada kolaborasi dengan komunitas yang melibatkan masyarakat sekitar dalam menjaga lingkungan sekolah. Tujuan utama harmoni hijau di sekolah yang pertama adalah meningkatkan kualitas udara. Tanaman hijau dapat membantu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen segar. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang nyaman. Lingkungan hijau dapat mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta terhadap alam. Siswa belajar menghargai alam dan menjadi agen perubahan. Yang keempat, mendorong perilaku ramah lingkungan. Kebiasaan baik yang dimulai dari sekolah akan terbawa ke kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan harmoni hijau di lingkungan sekolah yang pertama dengan membuat tanaman, menciptakan ruang hijau untuk bermain dan belajar. Yang kedua, program penghijauan yaitu dengan menanam berbagai jenis tanaman dan pepohonan. Yang ketiga, daur ulang sampah yaitu dengan mengelola sampah secara terpisah dan mendaur ulangnya. Yang keempat, dengan memanfaatkan energi seperti energi cahaya matahari dan energi angin. Yang kelima, budidaya tanaman organik dengan membuat tanaman pangan sendiri. Lalu ada manfaat lingkungan harmoni hijau di sekolah, yaitu yang pertama, meningkatkan kesehatan siswa. Udara yang sehat dan lingkungan yang sehat dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental siswa. 2. Meningkatkan prestasi belajar. Lingkungan yang nyaman dapat meningkatkan konsentrasi dan motivasi belajar. Lalu yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Siswa belajar untuk bertanggung jawab menjaga lingkungan sekitar. Lalu yang terakhir ada menjadi contoh bagi masyarakat. Sekolah dapat menjadi role model dalam upaya pelestarian lingkungan. Teman-teman, untuk mengaplikasikan program harmoni hijau, tentunya banyak tantangan yang harus kita hadapi. Di antaranya, biaya yang cukup besar untuk membangun infrastruktur yang mendukung program harmoni hijau. Yang kedua, terbatasnya akses terhadap sumber daya yang mencakup tenaga ahli, teknologi, dan juga bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, kesadaran. Nah, tentunya banyak respon yang akan kita hadapi, termasuk respon yang mendukung ataupun respon yang tidak mendukung ataupun yang cuek-cuek saja. Yang keempat, kesadaran. Nah, tentunya banyak kesadaran yang perlu kita menjadi tugas bagi kita. Di antaranya seperti membuang sampah yang sembarangan, kemudian juga penggunaan plastik sebagai wadah-wadah yang menjadikan banyak sampah berserakan. Nah, itu saja. Terima kasih. Solusi pertama dengan bekerja sama yaitu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, dan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Yang kedua, mulai dari kecil, implementasikan secara bertahap, mulai dari kegiatan sederhana untuk bisa dilaksanakan. 3. Pendidikan. Tingkatkan kesadaran lingkungan melalui berbagai kegiatan edukasi seperti workshop, lomba, dan kunjungan ke tempat-tempat ramah lingkungan. Yang terakhir ada inovasi, memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal untuk menciptakan solusi yang kreatif. Mari kita jadikan sekolah kita sebagai contoh bagi generasi mendatang. Bersama-sama kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Kita jaga alam, alam jaga kita.